Dia nggak ada bisa diartikan lain kecuali ini syafaat. Ini arti syafaat. Mau arti apa lagi? Wa idza kana kadza wa illa lakana Allah Ta'ala qad amara bid-du'a liyarda du'ahu. Fa sadzalika mahdhat tahqir wal idza aw ghairu laikin billah. Kalau tidak demikian, maka berarti Allah perintah Muhammad suruh berdoa, dan kemudian Allah menolak doanya. Paham tidak? Allah perintah. Gimana? Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Allah perintah kepada Muhammad. Mintalah ampun untuk dirimu, untuk dosamu Muhammad, dan dosanya orang mukmin dan mukmin. Allah perintah, kemudian enggak diterima, enggak dikabulkan oleh Allah. Berarti kalau kita enggak diampuni dosanya, kalau kita enggak diampuni, berarti Allah menolak perintahnya sendiri dong. Allah perintah Muhammad suruh mendoakan orang mukmin mukminat diampuni dosanya. Kemudian kita enggak diampuni, kita ini dosanya. Berarti Allah perintah enggak mahdud tahqir, menghina itu. Wal idza, menyakiti Nabi Muhammad itu. Menyakiti kalau itu Allah itu. Wa huwa ghairul la'iq, tidak pantas Allah menyakiti Nabi Muhammad. La'iq billah, tidak pantas bagi Allah, tidak pantas bagi Nabi Muhammad. Wa Nabi Muhammad. Fadalla ala anna Allah Ta'ala lamma amara Muhammad bil istighfar li kulli al-usah faqad istajaba du'a'uhu. Ya Allah. Maka jelas bahwa ini menunjukkan bahwa Allah Ta'ala ketika merintah Nabi Muhammad agar istighfar untuk para usah, para orang maksiat, umatnya yang maksiat-maksiat, Allah telah mengkabulkan doanya. Paham betul? Wa dzalika innama yatimu law ghafara lahum wala ma'al syafa'ah illa hadza. Ini enggak ada bisa diartikan lain kecuali ini syafaat. Ini arti syafaat. Mau arti apa lagi? Kira-kira itu. Mau diartikan apa lagi ayat itu? Ya inilah syafaat. Kalau Mu'tazilah mengatakan enggak ada syafaat kan ya kecuali bagi orang dosa besar. Nah ini apa ini? Allah perintah Nabi Muhammad agar istighfar dosanya dia sendiri dan dosanya orang mukminat. Kalau enggak dikabulkan, kalau doanya Nabi enggak dikabulkan, Allah berarti menghina itu. Menghina Nabi Muhammad itu. Jadi pasti dikabulkan doanya. Alhamdulillah. Kadang-kadang hadis keras ya, memang yang keras hadis ya. Kalau Quran gimana? Hadis yang kadang-kadang longgar Quran yang kadang keras itu. Yang kalau mau wasabi'uha yang ketujuh. Qalu ta'ala wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Allah perintah gini. Kalau kamu dihormati orang, assalamualaikum, kamu harus juga menghormati mereka dengan sebaik-baiknya dengan lebih baik lagi, lebih baik dari mereka atau samalah. Banjir ya. Maka diantaranya adalah ucapan kalau ada orang mengatakan assalamualaikum, kita wajib menjawab waalaikumsalam, wajib. Nah, antara lain itu. Pokoknya kalau ada orang berbuat baik pada kita harus balas lebih baik dari yang dia kasihkan. Atau sama. Allah Ta'ala amara kulla bi annahum idza hayyahum ahadun bi tahiyyatin bilahu ya. Bilaha. Ya. Ayyuqabil tilka tahbi ahsan minha. Silakan yang baru mana? Yang baru. Ayo kok. Qabilah. Ayo qabil gitu aja. Ini kalau sini salah nih, silakan salah nih. Ayo kok. Bila. Qabilu ya. Ya qabilu ya. Tahib ahsan minha au bi ayarudduha. Ini artinya kalau ada orang menghormati kamu atau pada seorang harus dibalas yang lebih baik atau dengan sama. Ya. Tsumma amarna bi tahiyyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita wajib menghormati tahiyat kepada Muhammad.
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Itu perintah Allah tuh. Perintah kepada kita agar kita tahiyat kepada Nabi Muhammad. Wassalatu minallahi rahmah. Allah membaca salawat kepada Muhammad. Itu apa artinya? Allah merahmati. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Itu artinya Allah merahmati Nabi. Wala syakka anna hadza tahiyyah. Ini ada penghormatan bagi Muhammad ini. Falamma talabna min Allah rahmah li Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita mencari minta rahmat untuk Kanjeng Nabi, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah mensolawati dan para malaikatnya baca salawat kepada Nabi Muhammad, artinya merahmati artinya. Nah kalau Allah kita diperintah agar mendoakan Muhammad dapat rahmat, itu kan wajib bimuqtada qaul fahayyu bihsana minha aw rudduha. Apa? Maka Nabi Muhammad harus membalas kita dengan yang lebih. Ayyaf'ala Muhammad mithlahu. Nabi Muhammad berbuat seperti sama. Wa aitul balikul muslim ar-rahmah min Allah. Nabi Muhammad minta rahmat kepada Allah untuk semua orang Islam. Wa hadza huwa ma'na syafa'a. Ini mah syafa'a ini. Syafaat itu. Kita baca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, mendoakan Nabi. Nabi pun akan mendoakan kita. Pasti itu. Tsumma tawafaqna ala anna salatu wassalam ghairu mardud. Ghairu mardud doa. Dan kita sepakat, semua orang sepakat, doanya Muhammad ditolak enggak? Enggak, ghairu mardud. Doanya Muhammad tidak mungkin ditolak. Wa wajib ayyaqbal syafa'atu fil kull. Maka wajiblah Allah mensyafaati atau menerima syafaatnya Nabi Muhammad tadi untuk umatnya semuanya. Saya doakan Nabi Muhammad nih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, berilah rahmat kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad balas enggak? Akan fahayu bi ahsan min bi'ah salam minha aw rudduha. Kalau kamu dapat penghormatan, balas. Nabi Muhammad balas kepada kita. Ya, dengan pembalasan yang sama atau yang lebih. Sekarang Nabi Muhammad mendoakan kita agar dapat rahmat. Kira-kira ditolak apa enggak Nabi Muhammad doanya? Enggak mungkin. Pasti oleh karena itu kita semuanya pasti menjadi ahli syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sering-sering baca sholawat. Wa thaminuha qaluhu ta'ala walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah astaghfirullah rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Walau annahum idzalamu anfusahum, mereka yang banyak zalim kepada dirinya, banyak dosanya lah. Orang-orang yang menzolimi dirinya sendiri yaitu banyak dosanya dan besar-besar. Ja'uka datang kepada Muhammad, datang kepadamu Muhammad. Fastaghfirullah, mereka taubat kepada Allah. Wastaghfar lahumur rasul, Rasulullah pun ikut memintakan ampun untuk mereka. Orang yang banyak dosanya datang kepada Nabi istighfar. Dan Rasul sendiri juga ikut ACC itu mendukung. Ikut rekomendasi lah. Oh ya, ya betul nih, ya Allah ini ampuni orangnya. La wajadullaha tawwabar rahim. Pasti lamnya lam taukid. Pasti Allah mengampuni dosanya mereka. Masya Allah. Asalkan didukung Rasulullah. Masalahnya kita dukung apa enggak? Kita pergi umroh, kemudian datang kepada Nabi Muhammad. Kita istighfar. Nabi mendukung enggak? Kalau Nabi mendukung, pasti Allah mengampuni. Ini masalah Nabi mendukung enggak ini kalau kita istighfar ke Madinah? Itu yang masalahnya. Walaysa fi fil ayati dzikr taubah. Nah, di sini enggak ada kata taubat. Wal ayat tadullu ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tastaghfirul usah wad dhalimin fa innallaha yaghfir lahum. Ayat ini menunjukkan bahwa apabila Rasulullah memintakan ampunan untuk orang usah yang maksiat, wad dhalimin orang zalim, Allah pasti mengampuni mereka. Wa hadza yadullu ala anna syafa'at ar-rasul fi haqqi ahli kabair maqbulatun fid dunya. Menunjukkan bahwa syafaat Rasulullah diterima untuk orang-orang yang ahli melakukan dosa besar ketika di dunia. Paham tidak?
Jadi masalahnya Rasulullah mendukung apa enggak? Wajib an takuna maqbulan fil akhirah. Kalau di dunia saja diterima, maka di akhirat pun diterima. Karena la qalbul farq. Wa tasi'uha ajma'na ala wujubi syafa'ah li Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sepakat, umat Islam sepakat. Nabi Muhammad itu sahibus syafa'ah. Diberi otorita, diberi hak memberi syafaat kepada siapapun yang beliau kehendaki. Fata'thiruha imma ayyakuna fi ziyadatil manafi' atau fi isqatil madar. Syafaat Rasulullah itu apakah untuk menambahi manfaat orang soleh? Ada orang soleh, orang sudah baik kelakuannya, mendapat syafaat Rasulullah itu artinya ditambahi pahalanya. Atau untuk menggugurkan kemadharatan. Ada orang sebenarnya masuk neraka, di syafaat Rasulullah nggak jadi masuk neraka. Ayo yang mana ini? Wal awal batil. Yang pertama tadi salah tadi. Syafaat Rasulullah kepada orang sudah baik. Ada orang sudah baik mendapat syafaat Rasulullah. Berarti kebaikannya ditambah. Enggak, salah itu. Artinya itu salah. Syafaat itu untuk orang enggak baik. dari tadi Madzhab Asy'ariyah itu mengatakan syafaat itu untuk orang yang banyak dosa, enggak baik. Kalau Mu'tazilah orang baik, kalau Mu'tazilah awal batil. Wa illa lakunna syafi'ina lirrasul sallallahu alaihi wasallam idza talabna min Allah yu'azzid fi fadhihi 'indama Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kalau enggak demikian, maka berarti kita mensyafaati Rasulullah ketika kita meminta pada Allah shalli ala sayyidina Muhammad. Wa idza batala hadzal qism ta'ithani wal matlub. Ketika kita mengatakan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, nambahi sesuatu enggak pada Rasulullah? Enggak. Enggak nambah apa-apa, Rasulullah sudah cukup dah. Enggak nunggu doanya kamu, enggak. Paham tidak? Nah, artinya jadi syafaat itu bukan untuk yang sudah baik. Rasulullah sudah baik. Didoakan oleh kita. Allahumma shalli wa sallim, selamatkanlah Rasulullah. Kan itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallim. Selamatkan Rasulullah. Butuh pada doa kita? Enggak butuh. Jadi syafaat di sini adalah menggugurkan kemadharatan, bukan menambahi kebaikan. Yang qila innama la yutlaqu alaina kauna syafi'i Muhammad liwajhain. Kenapa kita tidak dikatakan kita memberi syafaat? Ketika kita baca selawat, kita memberi syafaat kepada Rasulullah? Enggak. Ketika kita baca selawat, berarti kita memberi syafaat kepada Rasulullah? Enggak. Kenapa? Pertama, anna syafi'a la budda yakuna a'la rutbatan minal masyfu'lah. Orang yang menolong itu harus lebih tinggi daripada orang yang apa kita lebih tinggi dari Muhammad? Wa in kunna natlul khair ala wa sallam, walaupun kita meminta kebaikan untuk Nabi Muhammad, walakin lamma kunna adna rutbatan minhu, karena kita lebih rendah daripada Nabi Muhammad alaihi salam, lam yasihha al-musafa bi kauna syafi'illah. Tidak layak kita dikatakan kita beri syafaat. Kita ini syafi' Rasulullah. Mau beri syafaat, pantas enggak? Kita memberi syafaat kepada Rasulullah agar ditambah derajatnya. Apa itu tuh? Allah rabbaha dari apa? Adzan. Ati sayyidana Muhammad fadilah wa darajat rafi'ah al-aliyah. Ya Allah, berilah Nabi Muhammad derajat yang luhur, derajat pangkat yang tinggi. Butuh pada dongamu apa? Tani qala Abu Husain su'alul munafi' lil ghair innama yakun syafa'ah idza kana fi'lu tilkal munafi' li ajli su'alih. Seorang beri manfaat kepada orang lain dinamakan syafaat kalau memang sesuai dengan permintaannya. Walau lam taf'al au kana syai'un ta'thur fi fi'liha. Kalau tidak karena permintaan dia akan memberi. Fa amma idza kana taf'alu sala aw lam yas'alha wa kana gharadu as-sa'il at-taqarrub bidzalik ila al-mas'ul illa mastahiqqa al-mas'ul lahu bidzalik bikal su'al manfa'ah zaidah fa inna dzalika la yakunu syafa'atullah. Jadi syafaat kepada Nabi Muhammad itu
Bukan karena maksud apa-apa, tidak ada artinya apa-apa sebenarnya. Kalau enggak kita doa Nabi Muhammad enggak tinggi. Kalau tidak kita baca selawat kepada Allah agar memberi rahmat kepada Muhammad. Nabi Muhammad enggak dapat rahmat itu. Dasmu itu. Ala tara anna sultan idza azama ala ayyaqad ibnihi wilayatan fahatta ba'du awliya'i ala dhalik. Bahkan fa'al dzalik la mahalata hatta ali amlam itu. Seorang sultan, seorang penguasa kalau ingin agar anaknya apa? Mendapat apa? Anak saya presiden mengangkat anak jadi gubernur. Ya. Maka saya pesan pada orang sekitar saya, bantu ya anak-anak saya. Bantu aja ya. Maka pasti orang ini akan bantu, diminta atau tidak? Diminta. Wa qasad bidzalika taqarrub ila sultan. Apa maksudnya mereka bantu ini supaya dekat dengan ya berbuat baiklah, berbuat taqarrub kepada sultan. Si yang bantu ini anak saya jadikan gubernur di Semarang atau di Jawa Tengah. Pesan ya, bantu ya anak saya. Orang semua bantu itu supaya dekat dengan saya kan gitu. Paham tidak?